ketika firman Allah turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian ya meninggikan suara lebih dari Rasulullah. Nah, dia suaranya lebih dari Rasulullah. Maka dia mengevaluasi dirinya, wah saya celaka, saya masuk neraka ya. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ya, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya. Wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian ya, meninggikan suara. Ya, aswatakum fawqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Nah, ketika ayat ini turun, seorang sahabat yang sedang kita bicarakan hari ini ya, Sabit bin Qais, nampak tidak terlihat di masjid. Tentu saja bukan berarti dia tidak sholat berjamaah. Artinya mungkin setelah sholat berjamaah dia pulang, gitu ya. Dan biasanya ya Rasulullah ketika melihat atau mengetahui salah seorang sahabatnya tidak nampak di masjid, gitu ya, dalam kurun waktu beberapa hari, gitu ya. Dan ini pelajaran bagi kita bagaimana perhatian Rasulullah terhadap para sahabat Nabi itu luar biasa ya. Ini bukan absen sholat berjamaah, bukan. Dia ada di sholat berjamaah ya, tapi mungkin setelah sholat tiba-tiba hilang, pulang, ya, lenyap gitu ya. Nah, Sabit bin Qais ini kejadiannya mungkin demikian. Jadi ketika Nabi sering tidak melihat Sabit bin Qais ini, mungkin sholat berjamaah, hadir tapi setelah itu pulang. Maka Rasulullah segera bertanya. Dan bahkan dalam riwayat lain ya, disebutkan beliau mendatangi Sabit bin Qais ini sendiri dan menanyakan, kemana saja engkau wahai Sabit bin Qais, kata Rasul. Maka kata Sabit bin Qais, ya Rasulullah, ana min ahlin nar, saya ini celaka, saya termasuk penghuni neraka, katanya kan. Nah, kenapa demikian? Sebab Sabit bin Qais ini ya, suaranya itu lantang ya, keras ya. Jadi ada tipe orang-orang seperti ini memang ya. Jadi berbisiknya pun kenceng gitu ya. Terutama rekan-rekan kita yang mungkin tinggal di pinggir pantai gitu ya, ketika ngobrolnya harus melawan ombak, suara deburan ombak ya. Atau mereka yang tinggal di pegunungan yang bisa ngobrol antar hutan gitu ya, teriak. Nah, jadi dalam keseharian juga demikian. Saya mohon maaf tanpa ingin menyebut etnis tertentu ya. Dulu saya punya atasan, dia kalau nelpon itu dia di lantai 3, kami di lantai dasar, itu kedengaran suaranya, kenceng lantang, padahal dia nelpon, bukan ngobrol dengan kita gitu ya. Nah, ada orang seperti itu. Sabit bin Qais ini juga demikian, dia seorang sahabat Nabi yang punya suara yang lantang. Sehingga ketika firman Allah turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian ya meninggikan suara lebih dari Rasulullah. Nah, dia suaranya lebih dari Rasulullah. Maka dia mengevaluasi dirinya, wah saya celaka, saya masuk neraka ya. Maka dikisahkan Sa'ad bin Mu'adz ya, mendengar hal itu segera mendatangi Sabit bin Qais ini dan kemudian mengatakan, Rasulullah mengatakannya, bal huwa min ahlil jannah, tapi dia termasuk penghuni surga. Nah, jadi yang dimaksud dengan meninggikan suara ini adalah ketika Rasulullah berada di tempat tersebut bicara dengan mereka, kemudian suaranya lebih keras, menyaingi Rasulullah. Atau kemudian ketika Rasulullah sedang menjelaskan sesuatu, kemudian yang di belakangnya bicara sendiri. Nah, ini yang disebut dengan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi ketika Nabi bicara, maka yang lain harus mendengarkan. Dan ini adabnya teman sekalian ya. Ini adab. Dan di antara adab seorang mukmin itu ketika dia bicara kita mendengarkan. Jadi tidak bicara juga ya. Apalagi misalnya yang bicara adalah ustadz, kiai ya, atau orang yang dituakan. Ini minal adab, termasuk adab. Sabit bin Qais al-Ansari dari kabilah Khazraj ya. Istrinya Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul
Nah, ini mengingatkan kepada kita ya tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, seorang munafik, tapi istrinya jelas bukan tergolong orang yang munafik, ya. Sabit bin Qais ini masuk Islam pada awal-awal dakwah sebelum atau ketika Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dia masuk Islam berkat dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah di tahun ke-12an Hijriah, ya, dan menginap di rumah As'ad bin Zarara pada waktu itu, ya, Sabit bin Qais datang ke tempat tersebut, dialog dengan Mus'ab bin Umair, dan dengan kecerdasannya dia pun memeluk Islam. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dia sudah dalam keadaan muslim. Karena suaranya yang lantang, ya, dan kemudian kecerdasan dan kemampuan bicaranya yang bagus, ya, maka Rasulullah dikisahkannya sempat mengangkat, gitu ya, Sabit bin Qais ini sebagai juru bicara Rasulullah. Jadi setiap kali mendapatkan delegasi, ya, utusan dari luar daerah atau kemudian bahkan Nabi sendiri mengutusnya, Sabit bin Qais ini ditunjuk oleh Rasul sebagai juru bicara Rasulullah SAW. Nah, ini tentu saja bukan berarti Nabi tidak punya kemampuan komunikasi, enggak, tapi sebagai penyambung, ya, dari ungkapan kata-kata Rasulullah yang kemudian harus disampaikan kepada orang lain karena suaranya yang lantang, ya, dan kecerdasannya. Walaupun mohon maaf dari aspek fisik, ya, Sabit bin Qais ini dikisahkan tidaklah terbilang tampan begitu kira-kira, ya, dari sisi fisik. Maka demikianlah setiap manusia atau manusia tidak ada yang sempurna, ya. Ada yang fisiknya bagus tapi punya kelemahan yang lain, atau sebaliknya, ya, dia punya kelebihan seperti Sabit bin Qais ini, suara yang bagus, ya, suara yang lantang, tapi fisiknya nggak bagus, ya. Nah, jadi sebuah anugerah dari Allah SWT yang mungkin tidak dianugerahkan kepada yang lainnya. Nah, mestinya dalam hal ini kita mestinya fokus. Jadi dalam training pemberdayaan pribadi, ya, pengembangan potensi, kita biasa diajarkan jangan fokus pada kelemahan, ya, tapi fokus pada kelebihan. Kelebihan kita apa? Nah, itu kemudian kita kembangkan. Nah, demikian teori dalam pengembangan diri, ya. Jadi kalau kita fokus pada kekurangan, wah, kita tidak akan pernah maju. Ada seorang teman, ya, saya baru saja ingatkan, dia punya kelemahan di mata, ya. Jadi dia matanya itu bukan rabun, ya, bukan, tapi dari awal dia tidak bisa mengenal beberapa warna, ya. Saya mungkin juga termasuk, gitu, ya. Jadi ketika saya dites SIM, kemudian ditunjukkan lembaran menyebutkan angka-angka, saya ada beberapa angka yang warna saya nggak bisa baca, nggak. Walaupun pakai kacamata, ini kacamata kan minus dan plus saja, gitu kan, tapi bukan untuk warna. Nah, dia fokus pada itu. Jadi dia nyesal setiap kali tes, misalnya dia pernah tes PLN, ya, itu kan tes kabel, itu kan bahaya, ya. Jadi kalau buta warna, ya, kemudian ngurusin kabel listrik yang mesti ini potong warna merah, tapi dia nggak ngerti merah yang mana, dipotong warna biru, kan bisa meledak, gitu, ya. Nah, akhirnya saya bilang jangan fokus pada kelemahan, tapi pada kelebihan. Dia baru ingat, oh iya, kenapa saya fokus pada kelemahan? Saya buta warna doang, gitu kan, yang hanya beberapa warna tidak dikenai. Dan akhirnya dia mulai sadar, kemudian mulai move on, gitu kan, meninggalkan kebiasaan tersebut. Jadi tentu sekali ini penting, ya, fokus pada apa? Pada kemampuan yang kita miliki. Jangan fokus pada kelemahan yang kita miliki, ya. Jadi banyak sekali orang di luar sana, silakan cari di media sosial, orang-orang yang mohon maaf secara fisik, gitu, ya, sangat-sangat mohon maaf tidak menarik, tapi dia punya kelebihan lain, ya, punya kelebihan lain, dan dia kembangkan pada kelebihan tersebut. Sabit bin Qais orang yang suaranya lantang, ya, cerdas, kemudian punya pemikiran yang sangat bagus, sehingga dia diutus oleh Rasul untuk menjadi juru bicara beliau, ya. Bahkan, ya, terkait hal ini, ya, salah seorang istrinya itu pernah mendatangi baginda Rasul SAW. Wallahu alam, ada yang mengatakan terkait dengan fisiknya ini, ya. Dia mendatangi Rasul, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, Ja'at imra'atu Sabit ibn Qaisin ibn Syammas ila Nabi SAW. Suatu saat datang istri Sabit bin Qais bin Syammas ini kepada Rasul SAW.
Faqalat ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, ma antaqimu ala sabitin fi dinin wala khalqin illa anni akhafu al-kufar. Saya, kata istrinya ini ya, tidaklah membenci Sabit ini fi dinin, dalam hal agamanya bagus ya, wala khalqin, wala khuluqin, maaf bukan khalqin tapi khalqin, wala khuluqin, demikian juga nih akhlaknya, no problem, agamanya bagus, akhlaknya bagus, illa anni akhaful kufur, saya takut kufur saja ya. Sebagian ulama menjelaskan yang nusuk di sini karena secara fisik Sabit ini tidak menarik. Nah, khawatir istrinya ini kufur, maka dia meminta pisah. Nah, jadi maka ini pelajaran bagi kita bahwa penampilan fisik itu bisa jadi pertimbangan dalam pernikahan. Maka kata Rasul kan begini, tunkahul mar'atu li arba', ya, nikahilah wanita karena 4 hal. Nah, di antara 4 itu teman-teman ada disebut dengan li jamaliha, karena fisiknya, karena kecantikannya. Jadi manusiawi banget, ini pakai banget gitu ya. Ketika seseorang menikah itu karena fisik, melihat fisik itu manusia banget. Walaupun pada akhir hadis tersebut ada penguncinya, fadfar bi dzatid din taribat jadak. Jadi kita menikah seseorang itu boleh karena fisiknya, hartanya, tapi harus dikunci dengan moralnya, dengan akhlaknya. Tapi salah satu pertimbangan. Nah, jadi hadis ini nggak berlawanan sebenarnya. Jadi mungkin ada yang mempertentangkan. Bukankah Rasulullah memerintahkan yang penting agamanya? Enggak juga. Jadi agama itu penting, tapi bukan yang penting agamanya, harus dipisahkan ya. Agama itu penting, tapi bukan yang penting agamanya. Yang lain juga penting. Yang lain juga menjadi salah satu pertimbangan. Walaupun penguncinya adalah agama. Karena itu hadis terkait dengan memilih jodoh itu bijak. Rasul menyebutkan 3 hal sebelumnya. Karena nasabnya, karena kecantikannya, karena hartanya. Agama itu terakhir, tapi menjadi pengunci. Jadi tidak yang pertama. Kalau yang pertama berat. Kalau yang penting agamanya, jelek nggak apa-apa, kemudian miskin nggak juga. Jadi Islam itu sangat realistis. Ya. Karena ketika seseorang menikah, yang paling penting agama iya. Tapi ketertarikan kepada pasangan, karena dia bukan sehari 2 hari ini, tapi seumur hidup. Jadi dia harus menikah dengan orang yang nyaman, ya. Jadi orang yang nyaman. Nah, walaupun ini memang tidak objektif, tetapi subjektif. Nah, akhirnya beliau mengatakan dalam riwayat ini ya, faqala Rasulullah ya, fa taruddina alaihi hadiqatah. Faqalat na'am. Fa radadtu alaihi wa amarahu fa faraqah. Jadi dulu maharnya kebun, lalu dikembalikanlah kebun itu dan kemudian diceraikan. Ya. Nah, kisah yang sama teman-teman sekalian terkait dengan Sabit bin Qais ini juga kita temukan ketika dia menawan seorang wanita cantik namanya Juwairiyah bintil Haris, yang pada awalnya dia pengen miliki, tapi pada akhirnya Juwairiyah bintil Haris ini dinikahi oleh Rasul SAW. Nah, bagaimana kisahnya? Kita akan bahas detail setelah yang satu ini. Bersama kami belajar sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Sabit bin Qais bin Syammas al-Ansari al-Khazraji. Ini tokoh yang sedang kita bahas hari ini, ya. Sekembali dari perang Bani Mustalik, ya, ada seorang wanita tawanan Juwairiyah bintil Harith. Atas kesepakatan dan pembagian yang sudah dilaksanakan pada waktu itu, tawanan cantik ini, Juwairiyah bintil Harith ini, jatuh ke tangan Sabit bin Qais al-Ansari. Nah, Juwairiyah wanita malihah, bukan hanya cantik tapi menawan.
Dan dari kalangan terhormat kabilah Bani Mustaliq, ayahnya petinggi kabilah Bani Mustaliq, dia ingin melepaskan diri dari dari tawanan. Nah, sebenarnya Sabit bin Qais berkuasa atas wanita ini karena dia adalah tawanannya, dan kemudian diserahkan Rasul kepada dirinya. Tapi Sabit bin Qais atau awalnya Juwair bin Al-Haris tidak tertarik dengan Sabit bin Qais. Dia tidak ingin menjadi budak Sabit bin Qais. Riwayat lain mengatakan mungkin karena fisiknya tadi itu atau karena alasan lainnya. Maka diminta kebijaksanaan untuk dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Maka singkat cerita, Juwair bin Al-Haris ini jamaah dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Itu ceritanya dramatis. Ketika Juwair bin Al-Haris ini keluar dari tenda tawanan menuju ke tenda Rasulullah, adalah Aisyah mengintip dari tendanya. Dia melihat, siapa itu, kata Aisyah dalam hati. Belakangan dia tahu itu adalah Juwairiyah. Kanat maliha, kata Aisyah, sungguh dia sangat menawan. Wallahi, kata Aisyah dalam hati mengatakan, siapa atau laki-laki manapun yang melihat wanita ini, Juwairiyah pasti ingin menjadikannya sebagai istri. Dan Juwairiyah menuju ke tenda Rasulullah, dan dugaan Aisyah luar biasa. Ketika dia keluar tenda Rasulullah, dia sudah dalam keadaan mutahajjibah dan fix menjadi istri Rasul SAW. Nah, pembahasan kita bukan ini, tapi pada Sabit bin Qais yang merelakan Juwair bin Al-Haris menjadi pendamping setia Rasulullah, menjadi ummul mukminin, dan mengesampingkan kepentingannya pribadi, walaupun mungkin secara personal dia tertarik dan ingin menikahi atau menjadikan Juwair bin Al-Haris sebagai miliknya, tapi tidak, dia mendahulukan Rasulullah SAW. Nah, Sabit bin Qais ini jamaah, kalau kita runut ceritanya banyak sekali. Misalnya bicara tentang ketegasan megang prinsip. Suatu saat di era jahiliyah, Sabit bin Qais ini bersekutu, bertemanan dengan Yahudi Bani Quraizah. Ketika Yahudi Bani Quraizah ini berkhianat dalam perang Khandaq, mereka membelot dan bergabung dengan pasukan Ahzab pimpinan Abu Sufyan dan kawan-kawan. Mereka kemudian dihukum oleh Rasulullah dan kaum muslimin, dan sebagian ada yang dieksekusi karena pengkhianatan mereka yang sangat membahayakan. Nah, di antara mereka itu ada seorang laki-laki bernama Zubair. Zubair ini ditawan oleh kaum muslimin dalam peperangan Quraizah tersebut, dan Sabit mendatangi Rasulullah untuk meminta Nabi agar membebaskan Az-Zubair al-Yahudi ini, orang Yahudi ini. Mengapa? Karena dia punya ikatan yang sangat erat dulu sebelum Islam. Rasulullah pun mengabulkan permintaan Sabit bin Qais. Nah, namun ketika dibebaskan, Zubair bukan Zubair bin Awam, tapi Zubair orang Yahudi ini meminta kepada baginda Rasul agar membebaskan istrinya, membebaskan anaknya dan hartanya, dan Nabi pun memberikan semuanya kepada Az-Zubair. Ini atas lobby dari Sabit bin Qais. Nah, ketika hal itu disampaikan kepada Az-Zubair bahwa Rasulullah memaafkan dan membebaskannya, namun pada saat yang sama disampaikan kepadanya juga bahwa seluruh temannya sudah dieksekusi oleh kaum muslimin karena pengkhianatan mereka, maka dia mengatakan, fa inni as'aluka ya Sabit biyadi indaka illa alhaqtani bil qaum. Jadi saya meminta kepadamu wahai Sabit, kata dia, as'aluka ya Sabit biyadi indak, biyadayya indak, dengan tanganmu sendiri, katanya kan, untuk mempertemukan aku dengan kaum. Pada akhirnya apa? Intinya dia pengen sekalian dibunuh saja, karena dia merasa tidak punya siapa-siapa lagi, walaupun ada keluarga tapi temannya sudah meninggal dunia. Di sini kita melihat kebaikan seorang Sabit yang telah membebaskan temannya walaupun berbeda agama pada itu, dan dimaafkan Rasulullah. Tapi karena ngeyel gitu kan, minta ini dikasih terus, dan pada akhirnya dengan ketegasannya Sabit bin Qais pun mengeksekusi Zubair orang Yahudi ini. Nah, ini dikasih judul dengan sebuah sikap ketegasan, di mana dia bisa membedakan
mana kawan, tapi pada saat yang sama ya, dia harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan yalqahum wallahi fi nari jahannam khalidan fiha mukhallada. Sungguh mereka orang-orang Yahudi ini ya, akan dipertemukan dengan kekawan mereka, dengan kaum mereka sendirinya fi nari jahannam khalidan, di neraka yang kekal abadi selamanya ya. Sabit bin Qais ini juga jamaahkumullah menyertai hampir semua peperangan di masa baginda Rasulullah sampai kemudian Nabi meninggal dunia, dan setelah Nabi wafat ada sebuah perang besar yang terjadi di masa Abu Bakar, yaitu melawan orang-orang murtad Musailamah al-Kadzdzab. Di perang Yamamah, Sabit bin Qais ini syahid, dia meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia ada peristiwa yang menarik, dan ini menjadi penutup kisah pada kesempatan kali ini. Setelah beberapa waktu dari wafatnya Sabit bin Qais ini, ada salah seorang bermimpi bertemu dengan Sabit bin Qais. Ya, dia bermimpi bertemu dengan Sabit bin Qais. Ketika syahid, ya, jadi Sabit ini berkata, sewaktu syahid ketika meninggal dunia, lewat di dekatku seorang muslim. Lalu diambilnya baju besiku. Rumahnya jauh dan orang tersebut memiliki kuda. Kepalanya mendongak ke atas seakan-akan tertarik tali kekangnya. Baju besi itu disimpan ditutupi di sebuah periuk besar, ditutupi pelana unta. Pergilah kepada Khalid, minta dia mengirimkan orang untuk mengambilnya. Jika engkau tiba di Madinah menghadap Khalifah Umar, katakan, aku punya utang sekian kepada si fulan, dan agar ia membayarnya dengan menjual baju besi tersebut. Maka laki-laki itu pun pergi dan melaksanakan wasiat Sabit bin Qais dalam mimpinya. Nah, jadi maka ini menjadi kisah yang unik ya. Jadi ini disebut dengan wasiat dari dalam mimpi. Jadi wasiat biasanya kan wasiat itu begini, disampaikan ketika dia hidup, dijalankan ketika dia meninggal. Itu wasiat. Jadi ada perbedaan teman-teman. Waris. Kalau waris itu enggak ada. Waris itu adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dibagikan sesuai dengan hukum waris. Selesai. Ya. Nah, hadiah ini adalah harta yang diberikan oleh seseorang masih hidup kepada orang yang masih hidup, yang bersama dia. Ini hadiah namanya ya. Saat masih hidup. Nah, ada wasiat. Wasiat itu diberikan oleh orang itu yang masih hidup, tapi eksekusinya ntar kalau dia meninggal dunia. Misalnya, saya punya mobil ini, nanti kalau saya meninggal dunia, mobilnya saya untuk si fulan. Itu wasiat namanya. Nah, kalau meninggal, kalau enggak ya belum. Nah, ini wasiatnya lucu. Wasiatnya ketika dia meninggal, lewat dalam mimpi. Dan uniknya, apa yang disebutkan dalam mimpi tersebut benar. Jadi ketika dia mengatakan, ya, bahwa baju besiku diambil oleh sefulan, ya, disimpan di satu tempat, ditutupi periuk besar, ditutupi pelana kuda, dan betul. Jadi didatangin dan ketemu. Lalu kemudian diambil, dijual, dan untuk membayar utangnya kepada si fulan yang disebutkan dalam mimpi tersebut. Nah, inilah kisah Sabit bin Qais al-Khazraji al-Ansari, seorang sahabat Nabi terkemuka yang juga dijamin surga, karena Nabi mengatakan bal huwa min ahlil jannah. Jadi kalimat Rasul bal huwa min ahlil jannah ini menjadi jaminan bagi beliau untuk dijamin ke dalam surga. Semoga kita bisa bertemu dengan Sabit bin Qais al-Ansari di surganya kelak insyaallah. Saya Happy Ani Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.